di pertemuan kita kali ini, ya, minggu kedua setelah UTS, atau kalau di total pertemuan ke-10, ya, tanpa UTS itu nggak dihitung, jadi sekarang pertemuan ke-10, kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa pemrograman C atau C++ lagi, gitu ya. Tapi kita akan berangkat dari sebuah studi kasus, ya, studi kasus yang pernah kita coba buat algoritmanya dulu sebelum UTS. Kalau nggak salah di pertemuan ke-7 itu kita sempat ada pembahasan kuis, ya, dari sebuah studi kasus soal kuis yang kemudian kita coba buat flowchart-nya, kan gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba, gitu ya, mencoba merealisasikan flowchart yang sudah kita buat dari studi kasus tadi, ya, flowchart dari studi kasus itu kita coba buat ke dalam bentuk programnya, gitu kan, supaya nanti mungkin dari antara kalian di sini ada yang belum pernah menggunakan pemrograman sama sekali, menggunakan bahasa C, bahasa C++, atau mungkin malah baru kenal istilah pemrograman itu di kuliah, ya, supaya nanti kalian punya gambaran lebih detail, gitu ya, lebih detail. Oh, ternyata yang dimaksud program yang dari dulu disinggung-singgung dengan istilah program itu hasilnya seperti ini. Kalau dari sebuah studi kasus jadi algoritma, kemudian sekarang dilengkapi supaya itu menjadi sebuah program, gitu ya. Nanti kita akan berangkat dari studi kasus yang sudah kita buat flowchart-nya. Jadi sampai pertemuan minggu depan itu kita berangkat dari sebuah studi kasus yang sudah diketahui flowchart-nya. Ya, nanti dari situ kalian coba realisasikan ke dalam bentuk program. Ya, nanti setelah itu kita jeda dengan kuis. Nah, setelah kuis baru kita mulai dari studi kasus yang sama sekali belum ada algoritmanya. Jadi kita mulai dari nol, gitu ya, mulai dari nol membuat flowchart-nya. Kemudian dari flowchart itu kemudian kita coba realisasikan ke dalam bentuk program, gitu ya. Jadi sekarang kita melihat dari sesuatu yang sudah ada algoritmanya dulu. Prosesnya seperti itu supaya lebih punya gambaran, gitu ya. Oke, mungkin saya coba share screen saja terkait soal studi kasusnya, ya. Ini yang tentang konversi suhu, barangkali ada yang masih ingat. Kalau sudah lupa ya nggak apa-apa, ya maklum sudah 2 minggu atau 3 minggu lebih ya, ini dibahas, gitu kan. Ya, oke, ini soalnya ya sudah muncul belum ya? Sudah Pak. Oke, sudah muncul ya. Ya, ini pernah kita bahas sebelum UTS, ya. Tapi kita berhenti di flowchart saja, gitu ya. Kita flowchart saja. Oke, ini saya coba share screen dulu. Saya full screen dulu. Ya, kita berhenti sampai sini, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merealisasikan dari flowchart ini ke dalam bentuk program. Ya. Sebenarnya ketika membuat dari flowchart ke dalam bentuk program itu sebenarnya kita butuh yang namanya pseudocode, gitu ya. Jadi antara flowchart dan program akan lebih mudah ketika kalian bisa merealisasikan flowchart ini ke dalam pseudocode dulu, dari pseudocode nanti ke dalam bentuk program. Tetapi ya kita nanti langsung saja dari bentuk flowchart kita lompati pseudocode, ya, sambil jalan aja nanti jelaskan pseudocode sambil jalan menjelaskan kode program, gitu ya. Oke. Untuk mengingatkan kembali terkait flowchart yang sudah kita buat untuk soal yang ini, soal konversi suhu ini, ya, mungkin saya coba gambarkan dulu bentuk flowchart-nya. Yang pertama diawali dengan start, kan gitu. Start atau mulai, atau mungkin ada yang di buku yang lain ada yang menuliskannya dengan begin. Ya. Kemudian start, kemudian dilanjutkan dengan inputnya. Inputnya apa? Ada yang masih ingat di sini? Inputnya kalau dari soal ini yang menjadi input apa nih? Yang masih ingat nggak? Derajat Celciusnya, Pak. Ya, Celciusnya ya. Jadi yang jadi inputnya adalah Celcius. Kemudian dari input ini, dari Celcius ini kita coba konversi ke dalam satuan Reaumur, kemudian Fahrenheit,
kemudian ke Kelvin. Ini reamur itu 4 dikali dengan Celsius dibagi 5. Ini 9 dikali Celsius dibagi 5 ditambah 32. Ini Celsius ditambah dengan 273 kan gitu ya. Nah, kemudian setelah ini masuk ke pemilihan kan gitu. Pemilihan untuk menentukan Celsius input ini apakah panas atau dingin gitu. Jadi masuk ke belah ketupat. Di sini Celsius apakah kurang dari 50 atau tidak. Ya. Kalau kurang dari 50 maka apa gitu kan. Kalau iya berarti maka dia akan mengoutputkan tulisan panas. Kalau tidak berarti dia akan mengoutputkan tulisan, saya hide dulu ini sob. Ya, dia akan menampilkan tulisan dingin. Ya. Kemudian ini akan kembali ke satu titik lagi, yaitu mengoutputkan tuh, malah ada yang kepecet ini. Bentar. Mengoutputkan reamur, kemudian Fahrenheit, kemudian satu lagi Kelvin. Ya. Kemudian di sini kita tutup dengan finish atau selesai atau end. Jadi flowchartnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita akan coba bentuk ini ke dalam kode program. Gitu ya. Kode programnya seperti apa nih dalam bahasa C atau C++. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke kode program, kita lihat di sini ada 4 variabel yang kita pakai. Yang pertama ada yang namanya Celsius, ini variabel yang pertama. Ya. Kemudian ada reamur yang kedua, kemudian Fahrenheit ini yang ketiga, dan Kelvin ini yang keempat. Ya. Jadi ada 4 variabel yang akan kita pakai nanti di dalam program. Ya. Berarti nanti kalau kita bicara di pseudocode, ini berarti nanti kalau dibagi itu akan ada di bagian deklarasi atau kamus. Kalau pseudocode itu kan bagian atas ada yang namanya program, ini judulnya apa gitu ya. Kemudian bagian bawahnya ada deklarasi, ya. Kemudian bagian bawahnya ada algoritma atau proses. Nah di deklarasi ini berarti kita ada 4, ada yang namanya Celsius, ada yang namanya reamur, ada yang namanya Fahrenheit, ada yang namanya Kelvin. Tipe datanya apa gitu kan. Ya sementara kita coba setting semuanya bilangan bulat saja. Artinya kita mengabaikan bilangan komanya. Ya. Berarti kalau bilangan bulat berarti di sini adalah integer, reamur juga integer, Fahrenheit juga integer, kemudian Kelvin juga integer. Nanti kita lihat kalau ini diganti dengan tipe data yang lain, hasilnya kayak gimana kalau di program. Ya. Nah, oke. Kemudian nanti algoritmanya, ini berarti kita ngikuti flowchart ini. Ya, ini algoritma. Nah, kita ngikuti apa yang ada di flowchart. Oke ya, jadi flowchart-nya kurang lebih seperti ini, kemudian deklarasi atau yang ada di kamus, kurang lebih ada 4 ini ya. Nah, oke. Ini yang akan menjadi panduan kita untuk membuat program di dalam bahasa C atau C++. Ya, mungkin saya coba praktekkan saja di LMS ya. Jadi kalian nanti bisa ikut juga ya, sama seperti minggu lalu. Kalian bisa ikut mencoba juga mengikuti apa yang saya coba kodekan di LMS gitu ya. Supaya nanti punya gambaran lebih juga gitu, punya gambaran oh hasilnya menjadi seperti ini gitu ya.